Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali loh, yaitu tentang perubahan sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat perubahan terjadi di sekitar kita yang sering kita hiraukan, baik yang kecil maupun yang besar. Dan ternyata perubahan ini memiliki bentuk yang menarik untuk kita bahas pada pertemuan kali ini. Pada penasarannya? Yuk kita mulai. Apa sih perubahan sosial itu? Perubahan sosial adalah proses di mana terjadinya transformasi dalam pola hidup, struktur, ataupun nilai masyarakat. Perubahan ini bisa terjadi karena pengaruh internal seperti perkembangan teknologi atau budaya, maupun faktor eksternal seperti interaksi dengan budaya lain ataupun bencana alam. Nah, ayo kita masuk ke yang kita mau bahas sekarang. Simak baik-baik ya. Contoh bentuk yang pertama, ada evolusi sosial. Evolusi sosial adalah perubahan yang terjadi secara perlahan dan bertahap. Contohnya adalah penggunaan kecerdasan buatan atau AI. Sekarang teknologi AI mulai diterapkan dalam pendidikan, seperti penggunaan chatbot untuk menggunakan atau membantu siswa memahami materi atau personalisasi kurikulum berdasarkan kebutuhan individu. Nah, pasti kalian memakai AI juga kan untuk menyelesaikan tugas seperti ChatGPT, Gemini, Claude AI, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua ada revolusi sosial. Sebaliknya, revolusi sosial adalah perubahan yang terjadi secara cepat dan menyeluruh. Misalnya, revolusi industri di abad ke-18 yang mengubah cara produksi dari manual menjadi menggunakan mesin secara berdampak besar pada struktur ekonomi dari sosial masyarakat. Yang ketiga itu ada perubahan kecil. Perubahan kecil biasanya hanya mempengaruhi aspek tertentu dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, perubahan tren fashion atau gaya hidup meskipun terlihat sepele, perubahan ini bisa mencerminkan dinamika budaya di masyarakat. Baik, yang keempat ada perubahan besar. Perubahan besar adalah perubahan yang mempengaruhi struktur sosial secara keseluruhan. Contohnya, digitalisasi ekonomi yang mengubah pola perdagangan dan membuka peluang baru seperti e-commerce and vintage. Nah, yang kelima ada perubahan yang direncanakan. Perubahan ini terjadi karena adanya perencanaan dari pihak tertentu seperti pemerintahan atau lembaga swadaya masyarakat. Contohnya, dalam program pemerintah untuk memperluas akses pendidikan di daerah terpencil. Nah, yang keenam, ada perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan ini biasanya terjadi akibat faktor yang tidak terduga, seperti bencana alam ataupun pandemi. Contohnya, pandemi COVID-19 memaksa masyarakat untuk beradaptasi dengan cara hidup yang baru, seperti bekerja dari rumah dan menggunakan masker. Selanjutnya yang ketujuh, ada perubahan struktural. Perubahan struktural adalah perubahan yang mempengaruhi tatanan atau sistem sosial secara keseluruhan. Contohnya adalah digitalisasi. Layanan publik telah mengubah struktur birokrasi tradisional menjadi lebih modern dan efisien, di mana layanan yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dilakukan secara digital. Perubahan ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti pendaftaran sekolah dan universitas secara online. Dulu, pendaftaran siswa dilakukan langsung di sekolah ataupun di kampus dengan membawa berkas fisik. Sekarang, prosesnya dilakukan secara daring maupun sistem seperti PPDB online ataupun yang kita kenal penerimaan peserta didik baru atau portal universitas. Yang terakhir, ada perubahan proses. Dalam bentuk proses, perubahan sosial berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan. Salah satu contohnya adalah urbanisasi, di mana masyarakat perdesaan berpindah ke kota untuk mencari peluang kerja dan meningkatkan taraf hidupnya. Dari yang kita bahas tadi, kita bisa menyimpulkan dari perubahan sosial itu memang tidak bisa dihindari karena masyarakat selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Misalnya, dulu orang hanya bisa berkomunikasi melalui surat, tetapi sekarang kita bisa menggunakan aplikasi pesan instan. Contoh lainnya adalah perubahan dalam dunia pendidikan, di mana pembelajaran daring menjadi solusi selama pandemi. Nah, teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan kita tentang perubahan sosial. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga merasakan perubahan di sekitar kalian? Jangan lupa share pendapat kalian di kolom komentar ya guys.
Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini ya guys. Bye bye.